itu yang nyerang Lesti. Lesti nyerang Rizky Bilar. Kenapa dia nyerang? Ini kan lagi bertengkar ini, ya, sedang bertengkar. Rizky bicara, kepala satu kau. Disitulah si Lesti nyerang. Kakak apaan, ditarik ininya. Kakak apaan, ditarik ininya. Putus itu, ada putus kalungnya. Sudah, salah satu. Iya, makanya diserang. Ngamuk nih Lesti. Oh, enggak berarti marah itu lalu jatuh talak. Talak tuh ada dua kan, ada yang kinayah, ada yang sorry. Kinayah itu yang bahasa sampir-sampir, pulang sono lo ke mak lo. Nah itu ada juga yang bilang itu udah masuk talak. Tapi ada yang bilang enggak, talak itu sorry, harus saya menceraikan kamu. Nah apalagi di hukum positif di Indonesia, ya harus dihukumkan lewat pengadilan agama kan begitu. Nah udah belum, kalau belum ya kita berhusnuzon belum terjadi gitu. Masih ada kesempatan memperbaiki diri gitu. Ya Allah, Bilar salah tuh. Mudah-mudahan dia mau tobat. Mudah-mudahan dia jadi suami yang baik. Kan adem kan, kitanya jadi adem gitu loh. Ya dari haji kita tawarin haji, kita tawarin umroh, termasuk yang umroh hari ini. Anda tawarin mereka. Ya. Responnya seperti itu. Kalau Lesti sih mau. Ya kan, umroh. Bilar kayaknya belum siap dia. Ya kan, selama dari haji kan sebetulnya dia dapat undangan raja kemarin tuh. Lesti, saya undangan juga mujamalah, saya berangkat, saya tasji dia, ayo berangkat gitu kan. Tapi ya mungkin dia sibuk apa gimana. Kalau Dede Lesti setahu aneh dia mau, termasuk yang umroh besok pun dia mau sebenarnya. Emang nggak daftar. Cuman aneh ngajak. Kalau Lesti mungkin kan sebagai istri dia mau ngajak suami, keluarga, ya kan. Jadi untuk saudari kita El, kemarin sudah kita meminta keterangan tambahan ya. Jadi untuk pertanyaan sudah disiapkan penyidik, ada 18 pertanyaan lebih kurang. Kemudian semua sudah dijawab oleh saudari kita El. Ya untuk sementara penyidik yang lebih tahu ya. Semua sudah dikumpulkan oleh penyidik. Keterangan-keterangan yang diminta sudah dijawab. Ya pasti jelas. Jadi keterangan-keterangan itulah yang memperkuat untuk laporan yang sudah dilaporkan. Ya jadi untuk sementara ini ya dari penyelidikan sudah naik menjadi penyidikan. Penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi. Sampai dengan hari ini telah diperiksa sebanyak 5 orang saksi, termasuk kedua orang tua Lesti. Kemarin juga sudah diambil keterangan oleh penyidik. Kemudian juga penyidik telah mengamankan CCTV yang ada di tempat kejadian perkara, yaitu di rumah Jalan Gaharu 3, tempat terjadinya tindak pidana kekerasan tersebut. Saat ini barang bukti sudah diamankan penyidik. Jadi rekan-rekan itu kita meminta keterangan tambahan untuk saudari L. Kita minta ke Polres Jakarta Selatan. Namun demikian jika memang kita bisa menjemput bola, ya itu yang kita lakukan. Karena memang kita butuh keterangan tambahan. Tanya jelas itu ada di penyidik. Aku pribadi bukan ahli hukum atau ahli politik, tapi kalau dari contoh-contoh yang aku lihat di negara-negara lain, bagi seseorang siapapun dia yang pernah melakukan kekerasan, apalagi sehingga korban mereka masuk rumah sakit atau terlukai, mereka layak dihukum, nggak hanya dengan misalnya tidak diperbolehkan untuk masuk kerja lagi, tapi juga masuk penjara. KPI secara tegas menghimbau
dan meminta kepada seluruh lembaga penyiaran untuk tidak memberikan ruang kepada pelaku KDRT, baik itu di televisi maupun di radio. Tidak memberi ruang itu bisa kemudian dimaknai bahwa tidak menjadikan pengisi program, pembawa program, presenter, pemeran dan lain sebagainya. Kenapa hal ini dilakukan? Karena kita juga bagian dari yang turut serta berupaya menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu kita kemudian meminta hal tersebut. Karena KDRT ini adalah pelanggaran HAM, kejahatan yang tidak bisa dimaafkan, menyerang martabat manusia dan lain sebagainya. Sehingga kalau kemudian diberikan ruang kepada pelaku KDRT di layar kaca maupun ruang siar radio, maka ini akan menimbulkan persepsi di publik bahwa KDRT adalah kejahatan yang biasa-biasa saja, yang cukup mudah dimaafkan dan tidak merugikan, tidak berdampak secara psikologis maupun fisik pada korban begitu. Nah, itu yang kemudian harus kita tekankan, bahwa KDRT ini ya kejahatan yang luar biasa, tidak bisa dimaafkan dan tidak bisa ditoleransi. Kalau KDRT menurut saya yang pertama dan utama itu perspektif kita harus selalu membela dan percaya korban. KDRT itu kalau kita lihat di data-data dari berbagai lembaga yang kredibel itu selalu seperti puncak gunung es. Jadi apa yang dilaporkan, apa yang disampaikan itu selalu hampir pasti selalu lebih kecil dari kejadian atau kenyataan angka-angka yang sebenarnya. Jadi sekali lagi perspektifnya adalah selalu percaya dan membela korban dan tidak mentolerir bentuk kekerasan dalam bentuk apapun. Kekerasan fisik, kemudian juga kekerasan verbal, kekerasan emosional. Menurut saya salah satu tantangan kita terbesar hari-hari ini sebagai perempuan di Indonesia adalah kekerasan. Jadi mari sama-sama tidak memberikan excuse apapun untuk pelaku kekerasan. Komnas Perempuan setiap hari menerima pengaduan tentang kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Kasus kekerasan yang paling banyak diterima adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Maka karena itu kami melihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini adalah persoalan yang sangat serius dan paling banyak dialami oleh perempuan khususnya sebagai istri. Karena itu kami mengecam tindakan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan prihatin atas korban yang terjadi, khususnya dalam hal ini adalah kasusnya artis yang menimpa LK, dan kami mengapresiasi ketika yang bersangkutan melaporkan kasusnya ke kepolisian, karena pelaporan ini merupakan langkah awal untuk memberikan perlindungan terhadap korban, sehingga harapannya di kemudian hari tidak berulang kasus kekerasan dalam rumah tangga. Yang utama adalah KDRT ini adalah kejahatan yang tidak bisa ditoleransi, melanggar hak asasi manusia, merendahkan martabat manusia, sehingga pelakunya tidak layak untuk kemudian kita berikan ruang-ruang yang cukup luas. Ketika nanti tampil di televisi, tampil di radio, dia akan diglorifikasi layaknya superhero yang bebas-bebas saja, padahal apa yang dilakukan ini menyakiti martabat manusia. Ya, dan kami mendorong kepolisian untuk menindaklanjuti laporan saudari LK, memproses kasus ini, termasuk kemudian sampai ke pengadilan, sehingga sekali lagi perlindungan terhadap perempuan korban KDRT dapat dilakukan, dan sekali lagi ini merupakan cara untuk mencegah keberulangan kasus KDRT yang bisa dialami oleh LK dan juga perempuan-perempuan lainnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.